Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Sabtu malam hari ini tanggal 26 Juli 2025. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya, sudah adalah Sabtu yang terakhir di bulan Juli. Besok adalah minggu yang terakhir kita beribadah kepada Tuhan di bulan Juli. Karena minggu depan bukan bulan Juli lagi, tapi sudah memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-8, bulan Agustus. Berarti semua akan berlalu. Tinggal tunggu saatnya Bapak Ibu. Kita menanti waktunya akan tiba. Kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai 24. Ada waktunya dunia diciptakan sama Tuhan. Begitu banyak dosa yang sudah manusia lakukan. Babel awalnya begitu bangga-bangga, hidup penuh dengan dosa. Tapi akhirnya kita baca Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai 24. Babel dihancurkan, tidak akan bangkit lagi. Dan saatnya kita anak Tuhan bangkit, akan memerintah nanti. Kalau kita baca Wahyu pasal 20 ada kerajaan 1000 tahun. Udah waktunya kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Untuk itu biarlah waktu-waktu saat ini jangan kita lalai, tapi mari kita waspada, berjaga dan berdoa, menanti kedatangan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Karena kata pujian sebentar kita mau menyanyi, biar bumi akan berlalu, bulan tak bercahaya lagi, matahari sudah tak bersinar lagi. Nanti kita mau baca, tapi janji Tuhan ya dan amin. Kita mau setia sama Tuhan Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, haleluya, tak pernah ingkar janji, semua akan digenapi, pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 29 dan 30 demikian firman Tuhan. Segera sesudah siksaan, pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Firman Allah akan digenapi. Pada waktu itu akan tampak tanda manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam ini tuh baca firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Aku menanti kedatangan-Mu. Aku mau setia dan taat pada janji Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Senang sekali Bapak Ibu menjadi anak Tuhan Yesus, karena kita ada di dalam janji Tuhan yang pasti. Karena nanti bumi akan berlalu. Kata firman Tuhan Matius 24 ayat 29-30, demikian firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Semuanya akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap. Tapi janji firman Allah akan digenapi. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Lihat saudara, semua orang yang bikin di bumi, semua bangsa di bumi, artinya yang berpikir dunia akan menangis meratap saudara. Ya, mereka akan nyesal, tapi penyesalan sudah terlambat. Untuk itu mari Bapak Ibu saat ini, mumpung kasih karunia Tuhan terbuka lebar, pintu surga terbuka. Saat ini waktunya kita mau bertobat. Saat ini waktunya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauh dan stop dosa, tapi hidup dalam firman Tuhan. Karena nanti kalau tanda anak manusia, Yesus akan datang segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat, bunyi ayat 31. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu, ujung langit yang lain. Ini amin. Tuhan kan kumpulkan kita orang pilihan Tuhan, masuk di dalam janji yang sempurna, surga buat selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjut baca firman Tuhan. Kita mau baca Wahyu 18 lanjutannya sudah ya. Wahyu 18. Besok kita lanjutkan pasal 19. Kita mau baca ayat 21 sampai 24 tentang Babel tidak akan bangkit lagi, sudah dihancurkan. Babel bicara dunia ya. Menurut dunia, menurut orang-orang dunia, wah dunia mewah, hebat. Memang Tuhan ciptakan dunia, tapi bukan untuk hidup di dalam dosa. Tuhan ciptakan manusia di muka bumi supaya manusia itu memuliakan Tuhan. Ya, bukan untuk hidup di dalam dosa. Ya, mari kita baca ayat 21. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 18 ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikian Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Amin. Perintah dari Tuhan kepada malaikat. Ya, cuma ada disebut namanya, mungkin malaikat Mikael atau Jibril ini. Ya, dilemparkan Babel kota besar ke dalam laut, saudara, hancur, tidak ditemukan lagi, saudara. Ya. Dan ayat 22, dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengar lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengar lagi di dalammu. Semua akan habis. Pemusik, pemain-pemain dunia ya, yang mereka nyanyi buat kesenangan dunia, orang bisnis dunia, semua akan hancur ya. Semua mereka tidak akan seorang ngaku ahli, nggak ada lagi, saudara. Hancur semua, tidak ada timbul lagi.
karena malapetaka menimpa umat manusia, bencana murka Allah. Karena itu dari saat ini bertobat Bapak Ibu. Kesempatan kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayat 23, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengar lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagang adalah pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semuanya bangsa disesatkan, semua hancur, tidak ada pernikahan, tidak ada lagi berkata nikah, semua ada lagi selesai, saudara. Dunia akan hancur, terima resiko berat. Ayat 24 yang terakhir. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang di bumi-bumi, semua saudara akan selesai. Tapi bagi orang setia kepada firman Tuhan akan hidup kekal buat selama-lamanya. Itu mari kesempatan buat kita dari saat ini, selagi Tuhan berikan kita sehat, selagi Tuhan berikan kesempatan, ayo kita hiduplah buat Tuhan. Sungguh, saya sebagai hamba Tuhan memberikan motivasi, menghimbau kepada hamba-hamba Tuhan, menghimbau kepada setiap anak Tuhan. Udah waktunya kita makin hari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kesempatan yang besar dari sana, karena Tuhan lihat kok, kesungguhan hati kita, perbuatan perilaku kita sungguh sama Tuhan, itu dilihat sama Tuhan. Berarti dinilai sama Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita menjadikan diri kita sebagai 5 gadis yang bijaksana. Bukan 5 gadis yang bodoh. Jangan dalam nama Yesus. Tapi kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Yang mengerti akan rencana Tuhan. Dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Itu mengerti. Mengerti dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan sehingga suatu hari kelak kita ada bersama dengan Yesus. Ini yang selalu saya katakan berkali-kali. Suatu hari kelak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bersama saya hidup bersama dengan Tuhan. Dunia akan berlalu, semua akan hancur. Tapi orang yang hidup di dalam firman Allah, 1 Yohanes pasal 2:17, akan hidup kekal buat selama-lamanya. Dan kita mau masuk di dalam bagian itu, hidup kekal bersama Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, haleluya, tak pernah ingkar janji-Nya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau, haleluya, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbangun tidur, berjaga dan berdoa, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau lebih dalam dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Seperti Daud berkenan di hati Tuhan karena melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.